rekan-rekan media semuanya, bahwa pasca telah ditetapkannya daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota tanggal 3 kemarin, 3 November 2023, dan diumumkan tanggal 4 tanggal 4 November 2003 kemarin, Bawaslu telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh partai politik yang ada di daerah, khususnya di pusat kemarin, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten, dan teruskan lagi ke level Panwaslu Kecamatan. Ketika sudah ditetapkan sebagai daftar tertetap, maka statusnya sudah berubah kemarin itu. Sebelum DCS, bakal caleg, sekarang sudah menjadi calon legislatif. Sedangkan masa kampanye itu masih tanggal 28 November 2023. Sehingga ada jeda waktu yang saya kira cukup lama antara tanggal 4 November sampai tanggal 27 November. Dan ini di imbauan sudah dinyatakan bahwa masa-masa tenggang itu adalah masa yang dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam himbauan, apabila dalam waktu tanggal 4 sampai tanggal 27 ada pelanggaran khususnya terkait dengan kampanye, maka Bawaslu akan melakukan tindakan tegas. Digarisbawahi, tindakan tegas sepanjang ada yang melanggar terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye atau kegiatan kampanye. Kemudian berhubungan dengan banyaknya alat peraga sosialisasi, dapat dikatakan teman-teman ada yang secara masyarakat mengatakan alat peraga kampanye, kemudian ada yang mengatakan alat peraga sosialisasi. Maka tentunya harus dibedakan. Bawaslu akan melakukan tindakan tegas terhadap alat peraga kampanye, bukan terhadap alat peraga sosialisasi. Apabila ada alat peraga sosialisasi yang masih tersebar, substansinya kemudian tidak melanggar sebagai apa yang dikatakan sebagai alat peraga kampanye, kemudian tempatnya pun tidak dilarang, maka masih diperbolehkan. Sehingga ada dua kriterianya. Satu, terkait dengan substansi dari alat peraga yang dipasang, kemudian lokasinya. Ya, kalau untuk kriteria membedakan ini APS dan APK gimana Pak Farid? Ya, APS akan boleh tetap dipasang seandainya tidak ada ajakan. Ajakan di situ apa? Berupa gambarnya paku dicoblos ke nomor, kemudian tanda nomornya dikasih contreng. Ya, kalau tulisan ajakan pilih saya, pilih nomor ini. Ya, mohon doa restu pilih ini, seperti itu. Sanksinya apa sih Pak? Sanksi tegasnya ini apa? Ya, oke. Sanksi terhadap pelanggaran itu bisa kemudian adalah pelanggaran administrasi berupa proses pelanggaran rekomendasi nantinya akan ditertibkan oleh yang berhak, yang punya kewajiban untuk penertiban, yaitu Satpol PP. Rekomendasi bisa ke KPU, atau kalau peraturan perundangan lainnya itu larinya langsung ke Satpol PP atau trantik dan level kecamatan. Seperti itu. Tapi tidak berpengaruh pada pencalonan ya Pak ya? Sepanjang itu nanti setelah penetapan JTT itu tidak ada hal-hal misalkan seperti kegiatan-kegiatan money politik, ya, kemudian penyebaran tidak menurut kriteria terstruktur, sistematis dan masif, itu tidak sampai membatalkan pencalonan, diskualifikasi, masih jauh dari itulah. Itu masih administratif biasa. Kalau dari pemantauan Bawaslu sudah ada APK yang pertebaran di Trenggalek Pak, yang masuk kriteria APK? Ya, sebelum DCT kemarin itu sudah banyak yang kiranya sudah memenuhi unsur dapat dikatakan alat peraga kampanye. Tapi secara subjek hukumnya itu masih belum masuk dalam kategori sebagai terlapor, subjek hukum sebagai terlapor, karena dia masih sebagai bakal caleg. Tapi kalau sudah bekerja di DCT, maka statusnya sudah menjadi calon legislatif, dan ini merupakan bagian dari representasi partai politik, karena peserta pemilu adalah partai politik yang untuk pemilihan legislatif yaitu DPR, DPRD, kemudian DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Yang memang sudah terpenuhi Pak antara subjek dan APK-nya. Ini sudah mulai ada penertiban belum Pak?
Ini masa-masa ini kemarin kita sudah kumpulkan teman-teman di Batu Limo, khususnya juga membahas masalah penanganan pelanggaran atau upaya-upaya ikhtiar Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran atau menegakkan hukum pemilu. Tapi upaya pencegahan itu tetap kita kedepankan. Kita masih bisa sampaikan kepada partai politik atau caleg-caleg yang masang di situ agar taat asas dan taat aturan seperti itu. Sehingga nanti tidak sampai pada proses penanganan pelanggaran, kita sampaikan kepada kedaulatan berupa saran masukan untuk melakukan penertiban sendiri lah, seperti itu. Tidak sampai pada proses penanganan pelanggaran. Ada batas waktu, Pak? Ya. Sampai kapan toleransi ini? Nah, toleransi sebenarnya kita tidak, secara regulasi tidak ada toleransi, tapi di peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan pemilu itu ketika dalam hasil pengawasan, setelah himbauan hasil pengawasan ada dugaan pelanggaran, maka kita memberikan saran masukan kepada yang bersangkutan 3 hari setelah saran masukan atau sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Bawaslu harus jajaran pengawas pemilu. Tapi kalau pemilu ini kampanye ini masih berjalan tenggang waktunya sedikit, otomatis harus kemudian secara cepat dan terukur, tidak berkepanjangan, nanti akan semakin banyak pelanggaran-pelanggaran itu. Batas waktunya bisa 3 hari. 3 hari yang disebutkan di ketentuan pasal 18 Bawaslu 5 tahun 2022. Ya, berarti kalau setelah itu masih ada APK yang bertebaran, ini Pak ya, ada penertiban Pak berarti? Ya, seandainya di pasal 18 di ayat 2-nya huruf B, apabila saran masukan perbaikan itu kemudian tidak dilaksanakan, maka bisa dijadikan sebagai temuan oleh pengawas pemilu. Temuan adalah hasil pengawasan yang kemudian kita cegah yang memberikan saran masukan, tapi kemudian tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan, maka menjadi temuan. Temuan itulah kemudian yang diregistrasi dalam form B2. Nah, form B2 Panwaslu Kecamatan akan melakukan proses penanganan pelanggaran, memanggil pihak-pihak, kemudian mengklarifikasi, kemudian mengkaji, dan kemudian merekomendasikan kepada KPU. Seperti itu proses penanganan pelanggarannya. Terkait dengan penertibannya, itu di luar kewenangan Bawaslu, karena Bawaslu hanya terkait dengan proses penanganan pelanggarannya, sampai outputnya adalah rekomendasi.